Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang asal-usul keris setan kober dan perjalanan sejarahnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, pada episode yang lalu dijelaskan bahwa situasi di Kadipaten Demak yang begitu meriah menyambut seseorang yang bernama Ki Ageng Pemanahan menerima sebuah anugerah dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, yaitu menerima tanah perdikan, yaitu hutan Mentau. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian dibahas berbagai macam masalah, misalnya meningkatkan status dukuh menjadi kadipaten, dan yang menjadi krusial adalah tentang pembahasan yang berkaitan dengan Demak. Ide gagasan dari Kanjeng Sultan bahwa Demak akan dijadikan kadipaten dan akan diangkat Raden Haryo Pangiri, yaitu putra dari Sultan Prawoto almarhum, akan dijadikan adipati di Demak. Kemudian hal itu oleh bibinya, yaitu Ratu Kadernyamat dari Jepara, agar ditunda terlebih dahulu disebabkan karena keponakannya, yaitu Raden Haryo Pangiri, masih belum ditemukan. Pemirsa dimanapun Anda berada, menanggapi permasalahan yang krusial ini, akhirnya Sunan Kalijogo kemudian mengundang beberapa tokoh untuk datang di Kadilangu. Yang pertama adalah Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, kemudian Kiai Banyu Biru, kemudian yang ketiga adalah Sunan Tembayan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya di sana terjadilah sebuah pembicaraan antara Kanjeng Sunan Kalijogo, Kiai Banyu Biru, Sultan Hadiwijoyo, kemudian Sunan Tembayan. Di dalam pertemuan itu dibahas tentang Raden Haryo Pangiri. Menurut keterangan bahwa Raden Haryo Pangiri tiba-tiba menghilang dan keadaannya tidak berpamitan dengan keluarga, sehingga menimbulkan teka-teki dan spekulasi di masyarakat. Ada yang berspekulasi bahwa hilangnya Raden Haryo Pangiri merupakan sebagai tanda bahwa putra dari mendiang Sultan Prawoto itu sakit hati, dan kepergiannya adalah berguru kepada seseorang yang pada saatnya nanti akan merebut kekuasaan Pajang. Ada yang mengatakan bahwa kepergian Haryo Pangiri dan bersamaan dengan hilangnya keris Kiai Setan Kober, bahwa keris Kiai Setan Kober itu dicuri dan diambil oleh Raden Haryo Pangiri di saat Sunan Kudus dalam keadaan sakit yang parah, sehingga dengan masuknya Raden Haryo Pangiri ke kediaman
Kanjeng Sunan Kudus yang tentu saja tidak ada pengawalan. Oleh sebab itu, ada yang berspekulasi bahwa yang mengambil keris setan kober di kamar Kanjeng Sunan Kudus adalah Raden Haryo Pangiri. Dan kemudian keterangan dari Adipati Madiun yang mengamati ada seseorang yang bernama Panembahan Wadas Lintang, kemudian bersekutu dengan Singoranu berandal di belahan selatan, yaitu di Gunung Sumbing. Maka keterangan dari Adipati Madiun itu mengkhawatirkan apabila yang namanya Wadas Lintang itu merupakan nama lain dari Raden Haryo Pangiri yang sekarang ini membuat benteng pertahanan yang berada di Sungai Serayu bersama dengan Singoranu. Kemudian ditambah dengan keterangan yang diperoleh dari bibinya, yaitu Ratu Kalinyamat, bahwa Raden Haryo Pangiri memiliki watak-watak yang kurang baik, yaitu wataknya pendendam, kemudian wataknya adalah sering sakit hati, kemudian wataknya adalah suka marah, kemudian wataknya juga mudah moro tangan di dalam bahasa Jawanya. Sehingga dengan adanya ini semuanya dan dihubung-hubungkan antara satu dengan yang lain, maka ini menjadikan sebuah kekhawatiran dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Oleh sebab itu, menurut dari Kanjeng Sunan Kalijogo, wahai nak mas, biar Sultan, kamu tidak usah terlalu khawatir tentang hilangnya Raden Haryo Pangiri. Tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimanakah caranya menemukan Raden Haryo Pangiri, kemudian bisa diajak pulang, kemudian bisa dijadikan adipati di Demak. Karena apabila nantinya Raden Haryo Pangiri ini bisa pulang dan kemudian mau dijadikan adipati di Demak, maka semuanya akan terikat dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Kemudian aku juga punya ide, karena Raden Haryo Pangiri ini memiliki darah keturunan raja, yang tentunya dia berangan-angan, andai kata dulu ayahku masih hidup dan bisa meneruskan kerajaan, maka saat ayahku wafat, maka akulah yang akan menggantikannya. Mestinya dia berangan-angan seperti itu. Nah, ini juga merupakan sebuah kekhawatiran, tetapi jangan terlalu dibesar-besarkan. Oleh sebab itu, aku punya ide agar Raden Haryo Pangiri ambil saja menjadikan menantu nak mas Sultan, sehingga nanti semuanya bisa dikendalikan. Terima kasih Kanjeng Sunan Kalijogo yang telah memberikan masukan yang sangat baik dan semuanya akan saya perhatikan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian tiba-tiba Kiai Banyu Biru menyampaikan sebuah kalimat-kalimat yang ditujukan kepada
Sultan Hadiwijoyo. Nak Mas Sultan, ada yang perlu dipikirkan lagi, yaitu putramu, Pangeran Loring Pasar. Karena Pangeran Loring Pasar kadang-kadang bertindak terlalu cepat dan juga sering melakukan angan-angan tentang masa depan. Oleh sebab itu, kamu harus sering-sering mengawasi dan sering-sering menasihati dan sering-sering untuk diajak komunikasi. Terima kasih, Kanjeng Kiai Banyu Biru, guru saya yang aku hormati. Semua masukan akan saya masukkan ke dalam hati dan nanti akan saya laksanakan. Kemudian Sunan Tembayat nambahi, benar, Nak Mas Sultan, aku sendiri mengetahui bahwa putramu sering berjalan malam hari, tetapi berjalannya bukan dengan kakinya, bukan dengan kudanya, tetapi dia berjalan kemana-mana. Dia itu sering melakukan ngerogo sukmo, kemudian bertemu dengan seseorang. Dia bukan sendirian. Dan saya sering menemukan putramu Pangeran Loring Pasar ada di belahan selatan, yaitu dekat dengan Alas Mentau. Kemudian juga sering aku temukan tengah malam berjalan dengan seseorang. Kemudian mereka berada di sebuah tempat, sepertinya sebuah kali. Itu adalah penglihatan saya. Oleh sebab itu, aku mengharapkan agar Nak Mas Sultan bisa mengawasinya dan memberikan bimbingan dan nasihat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Kanjeng Sunan atas segala masukan dan perhatian kepada putra saya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang pembicaraan menjadi berkembang, yaitu membahas tentang Pangeran Loring Pasar. Kemudian Kanjeng Sunan Kudus juga memberikan tambahan. Benar, Nak Mas Sultan, aku sendiri juga menyaksikan bahwa putramu itu sering menyepi di Kali Tempur, kemudian juga di Sungai Opak, dan juga di Sungai Progo. Tetapi boleh dikatakan, saya setuju yang dikatakan oleh Sunan Tembayat. Dia tidak sendirian, ada temannya. Oleh sebab itu, Nak Mas, ada pepatah yang mengatakan bahwa anak polah, bapak keperadah. Artinya, jika anak ini melakukan kesalahan, maka orang tua ikut menanggung risiko dari kesalahan anak itu. Akhirnya semuanya menjadi tertawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian tidak kalah juga dibalas oleh Sultan Hadiwijoyo dengan kelakar juga. Apa kelakarnya? Baiklah Kanjeng, nanti kalau saya sampai di rumah, pasti akan saya jewer kupingnya. Dan akhirnya semuanya juga disambut dengan tertawa. Baiklah, Nak Mas Sultan, tapi aku berpesan kepada kamu,
jangan kamu marahi. Cukup dinasihati dengan baik-baik. Terima kasih Kanjeng Sultan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya pertemuan itu sungguh sangat cair, akrab, dan kekeluargaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, ayo kita menuju ke sebuah tempat, yaitu Sriwedari. Di Sriwedari, seperti yang saya katakan pada episode yang lalu, bahwa Sidowini berada di sebuah kamar yang misterius, yang dilayani oleh 7 Drupanala yang cantik-cantik. Kemudian keperluan apa saja dicukupi, makan, minum. Bahkan tidak tanggung-tanggung bahwa tempat yang ditempati Sidowini ini seperti kamar mewah, di mana di sana ada sebuah televisi yang luar biasa gaibnya. Ketika memandang tembok itu akhirnya bisa keluar gambar hidup seperti layar, dan seterusnya. Dan Sidowini juga semakin bingung di tempat itu, karena dia tidak tahu. Dan dia tidak bisa keluar dari kamar itu. Karena apa? Karena ada pagar gaib yang memang dibuat, sehingga Sidowini tidak bisa kemana-mana. Akhirnya Sidowini setelah Drupanala ini datang, kemudian bertanya, "Aku kangen dengan simbok saya. Aku ini ada di mana? Ayo tunjukkan aku." Kemudian Drupanala mengatakan, "Raden, sudah berapa kali aku menjelaskan, ini adalah di Sriwedari. Sedangkan kalau nanti Raden kepingin ketemu dengan simbok Raden, maka nanti sampaikan kepada Kanjeng Ratu." "Iya, Kanjeng Ratu itu siapa? Raden nanti akan tahu sendiri." Karena apa? Karena sebentar lagi Kanjeng akan dipanggil oleh Kanjeng Ratu. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba datanglah Drupanala yang lain sambil membawa sesuatu. "Wahai Raden, aku diperintahkan oleh Kanjeng Ratu agar Raden memakai baju ini." Ternyata ada sebuah baju. Baju ini berwarna hitam, kemudian menyerupai sebuah kaos dalam. Kemudian baju ini disuruh memakai kepada Sidowini. Kemudian Drupanala yang membawa baju itu langsung memakaikan baju itu ke Sidowini. Setelah itu, bagaimana? Raden, bagus bukan? Bagus. Setelah itu, dipegangnya baju yang dipakai tadi itu. Ternyata hilang. Dipandang sudah tidak ada, tetapi diraba masih ada. Itulah yang namanya baju atau rompi ajaib pemberian dari Kanjeng Ratu. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian tidak lama berselang datang lagi Drupanala yang ketiga. Kemudian di belakangnya ada Drupanala lagi, sehingga di dalam kamar itu berkumpullah 5 Drupanala. Kemudian yang terakhir menyampaikan, "Wahai Raden, bersiap-siaplah, karena kamu akan diajak bertemu dengan Kanjeng Ratu." Tentu saja Sidowini semakin bingung. Akhirnya dia menurut saja. "Baiklah, aku juga ingin ketemu dengan Kanjeng Ratu, karena saya penasaran siapa Kanjeng Ratu itu." Akhirnya 5 Drupanala itu bersama-sama tertawa. Pemirsa dimanapun Anda berada,
Akhirnya Sidowini tangannya dipegang oleh Drupanala yang satu, kemudian tangan kanannya dipegang oleh Drupanala yang lain. Kemudian diajak berjalan. Betapa herannya yang namanya Sidowini, karena ternyata dia berjalan tidak di atas tanah, tapi dia berjalan seperti melayang. Kemudian tembok yang ada di depannya dilewati dengan begitu saja, sehingga bisa menembus tembok. Kemudian dia keluar dari bangunan itu. Kemudian dia melihat pemandangan yang sangat indah. Kemudian langit membiru. Dan semuanya dinikmati dengan begitu indahnya. Bagaimana? Raden, indah bukan tempat di sini? Indah sekali. Aku kok bisa melayang ya? Ya, karena Raden sudah memiliki sebuah senjata baru, yaitu yang Raden pakai tadi itu merupakan salah satu senjata. Siapa yang mempunyai kutang Ontokusumo pemberian Kanjeng Ratu, maka dia bisa terbang seperti ini. Oh, begitu ya. Benar. Kemudian diteruskan berjalan di atas udara, kemudian tiba-tiba meluncur ke bawah. Kemudian di sana ada sebuah tempat, yaitu menyerupai sebuah kali yang tidak begitu lebar, tetapi kali-kali itu dangkal, batu-batu besarnya banyak. Kemudian di sana ada gerojokan air yang tidak begitu besar. Kemudian Sidowini turun di tempat itu. Kemudian Sidowini terkejut, karena di tengah-tengah kali di atas batu besar itu ada seorang pemuda yang duduk bersila, sepertinya bertapa, dengan rambutnya yang panjang, wajahnya yang tampan dan gagah. Kemudian Sidowini bertanya kepada Drupanala, "Wahai Drupanala, siapakah pemuda yang begitu tampan itu duduk di atas batu? Siapa dia?" "Wahai Raden, ketahuilah, itulah Pangeran Loring Pasar, yaitu putranya Sultan Hadiwijoyo yang sering disebut Pangeran Pajang." "Oh, jadi itu yang kemarin kamu menyebutkan akan saya pertemukan dengan pangeran." "Benar, itu adalah Pangeran Pajang yang dimaksudkan." Kemudian tiba-tiba dua orang menuju ke hadapan pangeran yang masih bertapa itu. "Wahai pangeran, aku diperintahkan untuk menemui pangeran agar pangeran menghadap ke Kanjeng Ratu." Tiba-tiba Pangeran Loring Pasar membuka matanya, kemudian mengatakan, "Mengapa aku harus menghadap? Aku kan memohon kepada Kanjeng Ratu. Mengapa Kanjeng Ratu tidak mau hadir ke sini? Apa salahku?" "Oh, tidak begitu, pangeran. Tetapi sekarang ini Kanjeng Ratu yang memohon kepada pangeran untuk menghadap. Tidak mau. Suruh datang ke sini. Biar Kanjeng Ratu yang menemui saya, bukan aku yang menemui Kanjeng Ratu." "Baiklah kalau begitu. Kalau pangeran bersikeras tidak mau bertemu dengan Kanjeng Ratu, silakan.
Tapi jangan salahkan Kanjeng Ratu jika nanti Kanjeng Ratu tidak mau menemui pangeran untuk selamanya, karena pangeran sudah menolak menghadap. Karena Kanjeng Ratu adalah sesepuh, pangeran adalah orang muda, maka seyogianya orang muda yang mendatangi orang tua, bukan orang tua yang mendatangi pemuda. Oh, begitu ya. Akhirnya Pangeran Loreng Pasar sadar, benar juga. Baiklah, kalau begitu aku ikut. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Sidowini dan Pangeran Loreng Pasar setelah tangannya dipegang oleh Drupanala, akhirnya melesat pergi, terbang, dan akhirnya menuju ke sebuah tempat yang sangat indah. Kemudian pangeran, tunggulah, sebentar lagi Kanjeng Ratu akan datang. Kemudian tiba-tiba datanglah sebuah cahaya warna biru yang datang jauh di selatan. Kemudian cahaya biru itu meluncur dengan derasnya. Kemudian sampailah di tempat itu dengan cahaya yang begitu kuat, sehingga orang tidak bisa memandang siapa yang datang itu. Kemudian Drupanala yang 7 tadi mengucapkan, "Selamat datang Kanjeng Ratu, terimalah hormatku." Aku terima hormatmu. Kemudian tiba-tiba Pangeran Loreng Pasar berkata, "Kanjeng Ratu, mengapa aku tidak bisa melihat kamu?" Kemudian Kanjeng Ratu mengatakan, "Belum waktunya kamu bisa melihat aku, karena pertapaanmu masih belum mencukupi. Tidak bisa, aku sekarang harus melihat bagaimana wajah dari Kanjeng Ratu." "Boleh, silakan, kamu lihat aku sekarang." Maka dipaksakan matanya Pangeran Loreng Pasar untuk melihat cahaya yang begitu menyilaukan itu. Akhirnya Pangeran Loreng Pasar jatuh pingsan. Kemudian dibiarkan saja oleh Kanjeng Ratu. Sekarang Kanjeng Ratu perhatiannya kepada Sidowini. "Apa kabar, Sidowini? Kamu ingin ketemu dengan Kanjeng Ratu? Maka akulah Kanjeng Ratu." "Terima kasih Kanjeng Ratu, karena sudah bisa ketemu." "Mengapa kamu bisa melihat saya, Sidowini?" "Aku belum mengerti, Kanjeng Ratu." "Iya, karena pertapaanmu sudah cukup. Kamu bertapa, tidur sekian tahun yang ada di Sriwedari. Itu merupakan pertapaanmu. Kemudian kamu juga sudah saya berikan sebuah pusaka, sehingga kamu sekarang bisa terbang kemana kemari. Kamu bisa melihat sesuatu dari jarak yang sangat jauh. Dan kamu juga bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kalau tidak memiliki ilmu yang saya berikan. Kemudian kamu juga bisa menembus benda-benda yang padat. Kamu bisa menembus tembok dengan sangat mudah. Temboknya tidak pecah, tetapi kamu bisa berjalan menembus tembok itu seperti kamu berjalan menembus angin. Juga kamu bisa berjalan yang begitu cepat seperti angin, sehingga itu semuanya aku berikan kepada kamu, karena kamu sudah melakukan pertapaan cukup. Oleh sebab itu, apakah yang kamu ucapkan kepadaku?" Langsung Sidowini
sujud di hadapan Kanjeng Ratu, mengucapkan banyak terima kasih atas kemurahan yang diberikan Kanjeng Ratu. Kemudian tiba-tiba Sidowini mengatakan, "Wahai Kanjeng Ratu, ini semuanya diberikan kepada saya. Tetapi alangkah sempurnanya apabila aku ditunjukkan di mana sekarang embok saya." Tetapi perkataan Sidowini itu tidak diperhatikan sama sekali oleh Kanjeng Ratu. Karena Pangeran Loreng Pasar sudah siuman. Kemudian ditanya, "Wahai Pangeran, bagaimana? Apakah kamu ingin melihat aku lagi?" Pangeran Loreng Pasar yang masih belum bisa melihat Ratu, maka dia mengatakan, "Aku bertobat, Bunda Ratu." "Baiklah, kalau kamu begitu, sempurnakan dulu. Pada suatu saat nanti, kalau pertapaanmu sudah sempurna, maka kamu akan bisa melihat saya." Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Siapa sebenarnya Bunda Ratu itu? Kemudian, apa yang dilakukan Sidowini setelah mendapatkan ilmu dari Bunda Ratu? Dan apa yang akan dilakukan oleh Kanjeng Sultan Hadiwijoyo setelah mengetahui putranya sering melakukan hal-hal yang menurut para sunan itu perlu dinasihati? Oleh sebab itu, ikutilah terus cerita saya sampai akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.